Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru Channel di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yunus. Ini merupakan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2 pembelajaran 10. Nah, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian bisa memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dan bisa memetik pelajaran apa yang terkandung di dalam kisah tersebut. Baiklah, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma nafi'an warjukna fahma. Baik, kita mulai ya. Kalian simak baik-baik. Kalau perlu kalian siapkan alat tulis untuk bisa kalian menulis hal-hal apa saja yang sekiranya dirasa penting. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak, yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ini terang-terang aja ditolak ya oleh para penduduk, bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk Ninawa mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah. Maka sejak saat itu mereka memutuskan untuk segera meninggalkan sesembahan selain Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu datang, Allah melihat adanya kejujuran tobat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah dan kecewa kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal yang dinaiki beliau oleng, terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkannya ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satunya harus melemparkan diri ke laut. Kemudian, para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Penumpang merasa tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yusuf yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke dalam laut.
Setelah tubuhnya tenggelam ke dalam laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan tanpa mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga beliau berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Ibnu Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Siddiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Salim bin Abi Al-Ja'ad dalam buku tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ikan besar tersebut ditelan lagi oleh ikan lainnya yang lebih besar, sehingga kegelapannya itu menjadi 2 kali lipat ditambah dengan kegelapan lautan. Selama berada dalam perut ikan besar tersebut, Nabi Yunus mendengar suara tasbih ikan-ikan besar dan ikan-ikan lainnya di lautan. Bahkan ia mendengar suara tasbih telur ikan yang tak terhitung jumlahnya. Ahli-ahli tafsir pun berkata, Nabi Yunus sempat mengira dirinya meninggal. Namun setelah berhasil menggerakkan anggota tubuhnya, saat itu ia juga memposisikan dirinya dalam keadaan sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini bacaan doa Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini dibaca karena Nabi Yunus sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya sebagai nabi, yakni tidak sabar dan tidak berlapang dada menghadapi kaumnya. Oleh sebab itulah Nabi Yunus memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan sulit ini. Setelah menyadari kekeliruan yang dilakukan olehnya, akhirnya Nabi Yunus kembali lagi ke kampung Ninawa. Dan di sana beliau disambut gembira oleh kaumnya yang sudah bertobat. Demikianlah kisah keteladanan dari Nabi Yunus. Ada beberapa hal atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Yunus ini. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini. Yang pertama adalah kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Kita harus selalu mengharap ampunan dari Allah. Yang kedua, kita harus kembali kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, kita harus kembalikan kepada Allah. Selanjutnya, kita itu harus menjadi orang yang sabar dan bertawakal. Nah, Nabi Yunus juga itu karena Nabi Yunus ini kurang sabar ya. Akhirnya memperoleh cobaan ya atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia belajar untuk sabar. Ya, barangkali demikian kisah dari Nabi Yunus. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan menjadi pelajaran ya, yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, like video ini, tulis komennya, lalu share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.